Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, pagi hari ini kita akan membenahi pohon fikus ya, yang saya ground itu di atas tanah berbatu teman-teman. Jadi suburnya itu kalau kita lihat tuh kayaknya nggak ada seperti itu, tapi ternyata ini pertumbuhannya bagus. Nah, bagaimana cara saya mengeground dulu, itu hanya saya taruh saja lalu saya timbun ya. Jadi untuk pembetulan akar seperti ini bisa saja. Jadi tanah kita yang saya buat nimbun segini dulu, ini terbawa erosi ya. Terus ini akarnya kelihatan. Jadi sekarang kita benahi akar-akar ini, terus nanti kita timbun lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pohon fikus ini nggak perlu tertimbun semua ternyata, karena dasarnya ini batu, jadi akarnya tetap di atas dan yang ujung-ujung ini tetap menyengkeram. Jadi pohon ini tetap subur karena ini baru 1 tahun saya tanam ya, dari sejari kelingking. Akarnya masih jarang-jarang. Sekarang kita lakukan ini aja teman-teman ya, kita pecah akar biar akar semakin banyak ya. Kita lihat dulu teman-teman ya, ini di bawahnya ada akar apa enggak, seperti apa ya. Langkah kita ini akar-akar yang gantung ini tetap kita bersihkan dulu teman-teman ya. Ini kita sumber makanannya tetap mengandalkan yang akar dari bawah sini. Ini kita buangi dulu nggak apa-apa. Ternyata teman-teman ini ada akar tumpang tindih ya di sini ya. Nah ini ya. Ini besar, akar besar, ini juga akar besar. Nah yang di bawah akar ini ternyata ada. Tapi untuk membuat bagus ya, ini tetap kita pakai yang akar yang di atas ya teman-teman ya. Karena ini sudah alami, tinggal kita membenahi saja. Jadi nanti yang ke bawah kita putuskan, kita pangkas saja. Oke, akar yang di atas ini akan saya potong dan saya belah. Tapi saya berani ini karena di bawahnya ini ya, ini ada akar besar yang besok pada jadi bonsainya ini hanya akan dipotong di sini. Jadi sekarang ini buat penopang kehidupan dulu. Jadi akar ini saya potong di sini, ini akan saya belah. Nah ini sudah terpotong teman-teman ya. Ini kita tinggal membelah saja. Besok kita tumbuhkan akar serabut di sini. Setelah jadi bonsai, di sini kita potong. Kita belah dulu teman-teman ya. Nah caranya seperti ini ya, kita buka sedikit saja, besok biar tumbuh lagi ya, biar tumbuh akar di sini lagi. Jadi tidak usah terlalu lebar ya, nanti kalau terlalu lebar itu pulihnya sangat lama dan target pohon harus sangat besar kawan-kawan. Nah seperti ini teman-teman ya, kita tarik seperti ini nggak usah banyak-banyak ya, lalu kita ganjal sedikit. Dah cukup seperti ini saja ini, dan ini jangan terlalu dipaksakan, nanti kambium yang di sini rusak. Jadi nggak usah dipaksakan, cukup seperti ini saja.
Akar yang kecil ini kita buang dulu karena apa ya? Ini mengganggu pergerakannya. Di sini ada 2 akar yang besar ya. Ini kita pecah ke sini dulu karena pohon ini targetnya juga agak besar, nggak apa-apa ya. Dalam pemecahan seperti ini yang perlu kita perhatikan, ini kayu di dalam sini itu ada enggak. Kalau nggak ada itu mudah, tapi kalau ada akar yang besar kita patahkan dulu. Nah di sini ada akar ya yang di dalamnya ini kita patahkan dulu teman-teman ya, kita putuskan dulu. Nah sudah seperti ini ya, ini udah putus. Ini kita tinggal belah di sini. Kita belah di sini teman-teman ya. Oke ya, nah sesudah kita pahat, kita belah seperti ini, cukup kita tarik sedikit saja seperti ini, biar arahnya keluar. Nah di dalamnya kita kasih apalah, batu atau apa ya, biar ini bisa ketarik keluar seperti ini. Jadi arahnya tidak turun teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke ini. Ini adalah akar gajah ya orang nyebutnya. Ini sangat besar dan paling dominan. Nah, ini juga perlu kita pecah di sini ya. Kita pecah di sini atau di sini ya. Ini karena ini ada apa ya, lubang yang cukup jauh ya. Kita ambil akar yang ini. Jadi akar yang gajah ke bawah tidak perlu kita potong dulu, tapi kita belah saja dulu. Besok potongnya kalau sudah penyerasian akar ya. Nah sampai segini teman-teman ya, sampai segini ini cukup. Kita kasih apa, ganjal seperti ini sudah cukup ya. Karena apa, besok ini akan mekar, ini kan mekar, ini juga akan mekar. Jadi kita nunggunya itu enggak terlalu lama. Untuk yang di sini ya, ini sudah ada akar kecil, ini kita nggak usah mecah dulu, hanya kita arahkan saja seperti ini teman-teman ya. Jadi kita masih nunggu perakaran yang kecil ini. Nggak apa-apa, akar besar kecil itu di alam ada, jadi akan lebih nampak natural seperti itu teman-teman ya. Untuk melakukan pembesaran di pangkal bawah ya, kita tetap lakukan teknik pahat seperti biasanya. Seperti ini ya, kita menghatnya itu bukan di akarnya. Kalau akar udah besar seperti ini bukan di sini, tapi kita adakan di sampingnya sini ya. Nah seperti ini teman-teman ya, kita adakan di samping akar. Ini juga kita lakukan di samping akar ya. Nah oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi pahatan agak dalam, kayu kita hilangkan. Karena kalau kayu tidak kita pahat, ini kambium hanya pulih saja dan membesarnya kurang. Tapi kalau kita pahat seperti ini, dia akan menggembung. Nah ini juga kayu tetap kita hilangkan ya, kayu ya. Yang di sini kayu juga tetap kita pahat. Oke teman-teman, ini adalah perawatan di bonsai ibrek tahap 2 ya. Oke teman-teman, seperti ini tadi ya perawatan bonsai ini berumur 1 tahun jenis ficus
di tanah yang tandus. Jadi setelah seperti ini kita tinggal menguruknya lagi. Oke, apabila saya banyak salah menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.